Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Quran Al-Fatihah. Oke, terima kasih sudah bergabung mengganggu waktu liburnya karena memang kemarin setelah Pak sampaikan surat edaran yang diberikan oleh Ibu Dekan itu banyak sekali yang WA Japri bertanya terkait dengan magang untuk keperluan mata kuliah kerja praktek yang akan dibuka di semester depan. Oke, nah sekarang mungkin Pak coba presentasi dulu sedikit terkait dengan mata kuliah. Nama mata kuliahnya kerja praktek ya. Nama mata kuliahnya kerja praktek, tapi nanti ada kegiatan magang. Nah, jadi magang yang dilakukan untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek. Oke, mungkin itu satu kita kita satukan dulu apa namanya persepsinya. Kita satukan dulu persepsinya. Oke, sebentar. Izin share ya. Oke, sudah terlihat slide-nya? Pak Randi sudah terlihat Sudah, Pak. slide-nya Pak Sudah, Randi? sudah Pak. Sudah Sudah, Pak. Pak. Sudah Pak. Oke. Eh, Kami kasih nama untuk kegiatan hari ini adalah sosialisasi magang untuk mata kuliah kerja praktek di 2021 nantinya. Nah, jadi karena memang kemarin ada yang bertanya terkait dengan Pak, kok ada dua Pak, magang saat libur dan magang pada saat semester berjalan. Nah, nanti kami sampaikan. Tapi sebelumnya, ya menanggapi surat edaran dari Ibu Dekan, di situ ada 4 poin yang disampaikan dan yang banyak bertanya ke kami itu adalah poin nomor 2, 2A dan 2B. Nah, tapi nanti itu kita bahas, nanti itu kita bahas. Yang pasti itu ada dua opsi di situ, magang dilakukan pada saat libur semester dan magang yang dilakukan pada saat waktu perkuliahan. Oke. Nah, untuk syarat utama mata kuliah kerja praktek ini yang sudah berlaku sebelumnya. Yang sudah berlaku sebelumnya bahwa harus sudah selesai minimal 102 SKS sampai semester 5 dan harus sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan publikasi dan itu sudah memiliki nilai. Artinya eh, syarat untuk mengambil kerja praktek ini memang mahasiswa sudah harus mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan itu sudah memiliki nilai. Nah, baik itu lulus atau tidak mata kuliahnya yang pasti sudah ada nilainya. Dari nilai A, B, C, D, dan E. Oke, yang perlu pertama kami sampaikan dulu. Yang kedua, kita bicara tentang sekilas dari mata kuliah kerja praktek atau mahasiswa lebih sering menyebutnya PKL, tapi kita coba untuk merubah persepsi lagi bahwa untuk S1 itu cocoknya nama mata kuliahnya adalah kerja praktek. Nah, PKL itu biasanya digunakan untuk jurusan yang stratanya di bawah S1, artinya itu diploma, bisa D3, D4, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita memberikan nama mata kuliahnya adalah kerja praktek. Nah, di sini kami juga masih menggunakan istilah PKL karena PKL masih umum digunakan oleh mahasiswa, nah, tapi nanti kita seiring berjalannya waktu itu akan hilang nanti. Kita akan ganti dengan istilah kerja praktek atau KP. Nah, di sini kerja praktek sendiri merupakan sebuah kegiatan yang memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja yang sebenarnya agar mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di bangku perkuliahan. Nah, kemudian nanti juga ada istilah yang namanya dosen pembimbing lapangan, di mana dosen DPL ini adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL beserta hasil laporannya. Nah, dosen pembimbing lapangan ini akan kami berikan nanti pada saat mahasiswa sudah mengambil mata kuliah kerja praktek. Oke, tapi nanti ada syaratnya. Ada syaratnya apakah mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah kerja praktek atau tidak.
Kemudian mahasiswa kerja praktek ini dilaksanakan secara perorangan, bukan kelompok, dengan mencari tempat PKL sendiri. Boleh beberapa orang dalam satu objek, kemudian lakukan magang di objek tersebut. Nah, kemudian, untuk prosedur pelaksanaannya, program studi mengadakan sosialisasi, berarti kami sudah lakukan hari ini. Kenapa kita lakukan sekarang? Biasanya kita melakukan sosialisasi PKL ini setelah mahasiswa PA online dan sudah berjalan semester. Artinya di awal perkuliahan kita akan sosialisasi. Namun, karena ada dua opsi sekarang, mahasiswa boleh melakukan magang pada saat libur semester. Makanya kita sosialisasikan sekarang agar mahasiswa bisa untuk mengambil mata kuliah kerja praktik semester depan hanya fokus untuk menyusun laporannya saja lagi. Magangnya sudah dilakukan saat libur semester. Nah, diusahakan tempat PKL itu sesuai dengan objek yang sudah diajukan di proposal skripsi. Nah, tapi nanti kita lihat opsinya karena pengalaman kami di semester yang berjalan saat ini 2024-2 banyak yang objek PKL-nya itu tidak sesuai dengan yang ada di proposal skripsi. Tapi usahakan, oke? Kemudian mahasiswa bisa juga mencari tempat magang yang lain, bisa berupa instansi pemerintah, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, kemudian ke perusahaan-perusahaan, rumah sakit, organisasi, minimarket, dan lain sebagainya. Yang pasti jangan sampai nanti mahasiswa itu magangnya itu hanya untuk jaga toko, hanya untuk melayani pembeli dan lain sebagainya, jangan. Jadi usahakan cari tempat magang itu yang sesuai dengan jurusan yang kita punya. Oke? Karena kita di jurusan Teknik Informatika. Makanya kita coba cari objek yang memang ada jurusan kita bisa diimplementasikan di sana. Kemudian juga objek yang akan Anda tentukan ini juga jangan sampai nanti terdeteksinya fiktif. Oke, pastikan Anda memang betul-betul datang dan melakukan magang di objek tersebut. Karena pada saat pengajuan objek nanti, kami akan minta Google Map-nya. Oke, kami akan meminta link dari Google Map-nya di objek tersebut karena bisa kami cek di mana lokasi objek tersebut. Nah, tempat PKL mendukung konsentrasi yang diambil oleh prodi masing-masing, di mana nanti kita di IF punya data science dan sistem cerdas. Nah, jadi untuk yang kalau hadir sekarang untuk yang BP 21, 20, 19, berarti sesuaikan dengan peminatan masing-masing juga. Tapi kalau seandainya tidak 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 ada pemintaan kita di tempat objek, tidak masalah juga. Yang penting dengan jurusan kita sesuai, ya. Nah, kemudian ini dia prosedur pelaksanaan PKL pada saat libur semester. Nanti mahasiswa mulai dari hari ini sudah bisa mengajukan objeknya di mana, nanti masuk ke sistem kita. Kalau sudah oke, nanti kita ACC objeknya, mahasiswa itu sudah bisa meminta surat pengantar pelaksanaan PKL-nya. Jadi minta surat ke objek, minta surat ke admisi dekanat, kemudian untuk diantarkan ke objek magangnya. Nah, kemudian mahasiswa akan magang di tempat magang itu secara penuh. Kalau kita libur semester ya, secara penuh untuk mencapai target 96 jam. Nah, logikanya seperti ini. Kalau mahasiswanya bisa masuk setiap hari dan full setiap hari masuk, berarti sehari itu jam kerja itu 8 jam sehari itu. Nah, kalau sehari 8 jam, 5 hari saja itu sudah 40 jam. Nah, berarti kalau itu udah hitungan seminggu hari kerja. Kalau kita bicara 2 minggu hari kerja, berarti sudah tercapai 80 jam. Nah, tinggal ditambahkan sekitar berapa hari lagi tuh? 2 hari lagi, itu sudah mencapai 96 jam. Jadi kalau seandainya ada yang mau magang selama libur semester ini selama 1 bulan, itu kemungkinan besar sudah melebihi dari target 96 jam. Apalagi sekarang libur semester kita lumayan cukup lama karena kita mulai kuliah lagi itu di bulan September pertengahan. Nah, sekarang baru akhir Juli dan akhir Juli ini Anda sudah bisa mengajukan objek. Jadi saran kami adalah silahkan cari tempat objek magang yang bisa dilakukan selama libur semester ini. Surat pengantarnya bisa diambil di dekanat, syaratnya harus ACC dulu objeknya.
Kami ACC dulu objeknya, nanti baru dibuatkan surat pengantarnya. Nah, kemudian mahasiswa akan membuat laporan magang per 12 jam. Jadi 12 jam, kemudian sampai pokoknya nanti totalnya 96 jam. Artinya ada kira-kira 8 logbook lah nanti yang kita siapkan, 8 kali 12, 96 jam. Nah, berisi seluruh kegiatan saat magang di tempat PKL beserta dokumentasinya. Nah, nanti kami kasih lihat bagaimana bentuk logbooknya. Tapi mungkin juga sudah dapat gambaran dari teman-temannya yang sudah PKL di semester ini. Nah, kemudian nanti juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPI PTK Padang menerbitkan surat keputusan pengangkatan dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti satu orang dosen itu bisa membimbing mahasiswa beberapa orang, bisa saja dengan objek yang sama atau objek yang berbeda. Nah, satu lagi, objek yang Anda cari ini karena di pelaksanaannya di masa libur semester, itu boleh dilakukan di kampung masing-masing. Oke ya, tidak harus di Kota Padang. Yang pasti Anda bisa masuk secara penuh di sana dan bukti dokumentasinya ada. Nah, untuk dokumentasinya silahkan gunakan aplikasi-aplikasi foto yang sudah ada ininya, apa namanya, keterangan waktu, tempat, lokasi, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi silakan digunakan aplikasi untuk mengambil apa dokumentasi yang sudah Pak sebutkan tadi. Kemudian program studi akan mendistribusikan mahasiswa ke masing-masing dosen pembimbing lapangan. Kemudian DPL akan memonitor kegiatan magang mahasiswa setiap minggu pada saat perkuliahan kerja praktek. Artinya semester ini, libur semester ini kita melakukan magang sampai nanti berakhir masa libur semester. Semester depan, Anda wajib mengambil mata kuliah kerja praktek. Kalau magang di saat libur ini, wajib mengambil mata kuliah kerja praktek. Nah, nanti setelah Anda mengambil di PA online mata kuliah kerja praktek, kami di Prodi akan seleksi lagi apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Syaratnya yang tadi, yang dua tadi, sudah minimal 102 SKS selesai, dan sudah ada nilai mata kuliah metodologi penelitian. Nah, setelah kami seleksi nanti, ternyata ada yang tidak memenuhi syarat, kami sarankan untuk membatalkan mata kuliah kerja prakteknya. Oke? Nah, jadi kalau seandainya Pak semester ini saya magang, di libur semester ini saya magang, sementara di semester besok saya mau ngambil mata kuliah kerja prakteknya tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. Berarti magang yang dilakukan di saat libur semester ini tidak diakui. Artinya berarti di semester berikutnya nanti Anda ngambil mata kuliah kerja praktek berarti harus mengulang magang lagi di libur semesternya. Paham kira-kira ya? Jadi nanti ketentuannya adalah mahasiswa wajib mengambil mata kuliah kerja praktek setelah selesai magang saat libur. Namun kalau seandainya tidak bisa atau tidak em, memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah kerja praktek, maka mahasiswa magang yang di libur tadi tidak diakui. Mahasiswa harus melakukan libur lagi magang lagi saat libur semester untuk mengambil mata kuliah kerja praktik selanjutnya. Paham ya? Nah, kemudian jika PKL telah selesai sesuai dengan target 96 jam, maka mahasiswa wajib membuat laporan magang atau laporan kerja prakteknya dan menyerahkannya kepada dosen pembimbing lapangan untuk dikoreksi. Dosen pembimbing lapangan memberikan nilai dari hasil laporan PKL mahasiswa. Nah, itu yang akan kami terima nanti di prodi hasil dari masing-masing dosen. Nah, ini untuk pelaksanaan PKL pada saat libur semester. Kemudian pelaksanaan PKL pada saat perkuliahan, ini ketentuannya sama dengan teman-teman Anda yang sudah jalan PKL di semester genap ini. Nah, jadi sama juga mahasiswa mengajukan tempat objek, kemudian nanti keluar surat pengantar. Nah, karena pada saat magang yang kita lakukan saat perkuliahan, itu kan nanti akan mengganggu proses perkuliahan karena bentrok dengan jadwalnya. Nah, itu kami bisa
kami sampaikan bahwa target tetap 96 jam dalam satu semester. Itu bisa nanti diatur. Diatur saja dengan objeknya kapan Anda bisa masuk. Apakah boleh masuk cuma 4 jam sehari, atau bisa 2 jam sehari, atau bisa 8 jam sehari full. Nah, nanti silakan diatur dengan objeknya. Kalau mengambil opsi PKL saat perkuliahan. Nah, mahasiswa akan membuat laporan magang per minggu setiap pelaksanaan magang di tempat PKL dalam bentuk logbook. Nah, nanti silakan nanti dilaporkan ke dosen DPL masing-masing. Kemudian juga sama, nanti DPL akan memonitor kegiatan magang mahasiswa per minggu juga. Sorry, ini bukan per 2 minggu ya, tapi per minggu juga, di mana nanti akan bisa dilakukan secara langsung atau via Zoom. Nah, kemudian targetnya sampai 96 jam, dosen pembimbing lapangan nanti akan mengoreksi hasil laporan dari laporan kerja praktek dari mahasiswa tersebut. Nah, kemudian alur pengajuannya, mengajukan objek PKL atau kerja praktik melalui portal PKL, maksimal 3 objek untuk satu kali pengajuan. Objek akan diperiksa oleh program studi. Jika objek ditolak, maka silakan ajukan objek baru, ulangi proses yang pertama. Kemudian jika objek di ACC, maka silakan melakukan magang, membuat logbook, dan menyusun laporan PKL. Kalau magang sudah di ACC, kemudian nanti baru kami bisa keluarkan surat pengantar ke tempat magang. Jadi sekarang silakan cari dulu objeknya di mana tempat magang, kemudian tanyakan apakah bisa magang di sana atau tidak. Kalau bisa, baru ajukan ke portal kami ACC, baru keluar surat pengantarnya. Jadi jangan minta surat pengantar dulu, tidak minta surat pengantar dulu, tapi minta dulu, eh, komunikasikan dulu apakah bisa melakukan magang di objek tersebut atau tidak. Nah, kemudian jadwalnya, pengajuan objek sudah bisa dimulai hari ini, 21 Juli. Kami batasi 2 minggu saja dulu sampai 9 Agustus. Ini khusus untuk yang mau magang eh, pada saat libur ya, pada saat libur. Tapi nanti kalau seandainya mengambil opsi magang pada saat perkuliahan berlangsung juga bisa. Sistem tetap kami buka nanti. Nah, jika objek sudah ACC, akan ditentukan kelompok, DPL akan diberikan link grup masing-masing dosen di portal PKL. Nah, kemudian mahasiswa akan melaporkan logbook ke DPL per minggu, jadwal ditentukan oleh DPL masing-masing. Pengumpulan laporan PKL dilakukan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan masing-masing. Oke, mungkin itu sedikit informasi. Jadi nanti masuk ke portal PKL-nya adalah pkl.if-upyptk.info, login dengan nomor BP dan nomor KTP. Ya. Nah, jadi nanti untuk kontak kami ada kontak saya di situ, kontak Pak Randi dan kontak Bu Yesri. Nanti presentasi ini, slide PowerPoint ini akan kami share juga nanti. Silakan nanti baca lagi. Kemudian kalau ada yang pertanyaan, silakan nanti ditanyakan lagi. Oke. Nah, kemudian kami bahas kami bahas terkait dengan sebentar, surat edaran. Hmm, bentar. Oke, sedikit kami bahas tentang surat edaran. Di sini ada 4 poin. Ini surat edaran dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer tentang persyaratan magang mahasiswa. Nah, pertama, pelaksanaan magang khusus untuk mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPY PTK Padang yang telah memenuhi syarat. Oke. Nah, persyaratannya apa? Persyaratan magang mengikuti ketentuan berikut. Kita bicara magang ya. Magang yang dilakukan pada saat libur semester. Nah, sekarang kondisinya kita kan berada di libur semester antara semester 5, antara semester 6 ke semester 7, atau antara semester 8 ke semester 9, semester 10 ke semester 11, gitu ya. Nah, ini khusus untuk BP 22, 21, 20, dan 19. Nah, jadi kalau pelaksanaan magangnya di waktu libur semester ini, berarti Anda
sebenarnya harus mengambil mata kuliah kerja praktek di semester berikutnya. Artinya, kalau sekarang ada semester 6, berarti di semester 7 wajib mengambil mata kuliah kerja praktek atau PKL. Nah, itu syarat kalau mau melakukan magang di libur semester. Yang kedua, jumlah SKS yang sudah diambil minimal 90 SKS untuk S1. Nah, kalau menurut Pak, sekarang sudah semester 6, rasanya untuk 90 SKS ini sudah mencukupi. Oke? Karena logikanya sampai semester 5 kemarin itu sudah ada yang sampai 90. Sekarang kan sudah semester 6 nih, artinya sudah mencukupi. Nah, sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, dan pada saat semester berlangsung. Artinya, kalau PKL ini dilakukan di semester 5, di libur antara semester 5 dan semester 6, maka berarti di semester 5 kan sedang jalan mata kuliah PKL, mata kuliah metodologi penelitian. Nah, mata kuliah metodologi penelitian itu kan belum keluar nilainya, karena kan kita masih baru selesai UAS nih. Nah, karena belum belum keluar nilai, makanya disyaratkan mengambil mata kuliah metode penelitian pada semester berlangsung. Ini semester berlangsungnya artinya semester 5, bukan semester genap ya, tapi semester 5, semester ganjil. Dan tidak gagal absen di semester 5 itu. Nah, poin yang nomor 2 bagian A nomor 3 ini itu tidak berlaku semester ini. Karena semester ini adalah semester 6, artinya semester genap. Mata kuliah metodologi penelitian tidak ada di semester ini. Oke, berarti poin nomor 3 ini tidak berlaku di semester ini. Nah, kemudian magang yang dilakukan pada waktu perkuliahan. Pertama, tidak boleh mengganggu proses perkuliahan. Yang kedua, jumlah SKS sudah diambil minimal 105 SKS. Nah, artinya kalau di semester depan, di semester 7 misalnya mengambil mata kuliah kerja praktek atau PKL, berarti sampai semester 6 itu sudah melebihi dari 105 SKS. Gitu ya, karena memang itu ada beberapa yang bertanya seperti itu. Nah, kemudian di poin nomor 3 ada mata kuliah proposal skripsi. Nah, proposal skripsi ini dibuka setiap semester. Ingat itu ya, dibuka setiap semester. Oke. Nah, mata kuliah proposal tugas skripsi ini dinyatakan lulus dengan nilai minimal C. Baru bisa lanjut ke skripsi. Baru bisa lanjut ke skripsi. Oke. Artinya di semester 6 kemarin, sorry, di semester 6 ini, itu BP22 sudah mengambil mata kuliah proposal skripsi. Nah, jadi artinya kan nilainya belum keluar. Nah, minimal nanti nilai C itu baru bisa mengambil mata kuliah skripsi di semester depan. Nah, kira-kira ya. Nah, ini berlaku untuk BP 22, 23, dan seterusnya. BP 21, 20, 19 itu tidak ada mata kuliah proposal skripsi. Berarti poin nomor 3 ini diabaikan oleh BP 21, 20, dan 19. Nah, poin nomor 4, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah skripsi dengan syarat lulus mata kuliah PKL dan proposal skripsi. Nah, dan ini berlaku mulai dari angkatan 22. Karena BP 21 2019 tidak ada mata kuliah proposal. Nah, artinya di sini untuk mengambil mata kuliah skripsi semester depan, Anda harus sudah lulus mata kuliah PKL dan mata kuliah proposal. Artinya, kalau semester ini ada yang mengambil mata kuliah proposal tapi belum mengambil PKL, berarti proposal skripsinya tidak bisa lanjut ke mata kuliah skripsi di semester depan. Berarti harus menyelesaikan mata kuliah PKL dulu di semester 7, baru bisa laku lanjut ke skripsi semester depan. Karena ada beberapa yang Pak lihat, mata kuliah proposalnya sudah jalan, tapi PKL tidak ada, tidak diambil atau tidak mencukupi syarat kemarin. Nah, makanya sekarang skrip proposal semester 6, jalankan PKL semester 7 dulu, baru bisa di semester 8 untuk mengambil mata kuliah skripsi. Nah, ini maksud dari surat edaran dari Bu Dekan kemarin. Oke, jadi bagi yang kemarin bertanya sama Pak, silakan nanti dianalisa kembali apa yang menjadi penjelasan yang Pak sampaikan tadi. Nah, kemudian bagaimana Pak teknis untuk kami mengajukan eh,
objek PKL. Nah, untuk objek PKL, bentar, saya izin share lagi. Hmm, oke. Saya izin share lagi. Oke. Eh, alamat yang perlu dituju adalah PKL if.upyptk.info. Nah, ini alamat dari yang dituju. Oke. Nah, jadi nanti silakan masukkan nomor BP. Nomor BP, misalnya Pak masukkan data Pak Randi deh, karena Pak Randi ada IDN-nya. Berapa Pak Randi? 10, 12, 10, 12, 12, 12, 01. 1. Ya, Pak. Oke. Oke, ini kita cek nomor BP. Nah, karena semuanya sebelumnya belum pernah masuk ke dalam sistem ini, maka Anda harus memasukkan nomor KTP 2 kali nanti. Oke, tapi kalau bagi yang pernah, kayak Pak Randi nih, Pak Randi sudah pernah masuk ke dalam sistem ini. Berarti dia melakukan memasukkan nomor KTP hanya 1 kali. Tapi bagi yang belum pernah masuk ke sistem ini, dia akan minta nomor KTP 2 kali nanti. Oke ya, soalnya pemasukan nomor KTP Pak Randi seperti ini. Oke, kita validasi nomor KTP. Kalau benar, dia akan masuk ke dalam beranda nanti. Oh, salah ya. Bentar. Kalau nggak salah nih ya, saya masukin ke database-nya. Nggak masuk juga. Saya lupa lagi di database isinya apa. Sebentar. Ini contoh aja ya, ini bukan nomor KTP Pak Randi nih, tapi ini contoh aja. Kok masih salah? Sebentar, sebentar. Oke, Pak. Tuh, nggak masuk juga. Oke, sebentar, saya cek dulu ya. Kita stop share dulu. Sebentar, sebentar. Saya cek dulu. Oke, sebentar, sebentar. Hmm, oke, sebentar. Oh, sebentar ya. Database-nya mana?
Oke, nah, kita lanjut lagi. Eh, Ternyata ini nomor KTP-nya. Oke. Nah, jadi masuk ke dalam beranda nanti, halaman utamanya kira-kira seperti ini. Dashboardnya. Pertama, akan muncul informasi. Nih, selamat datang. Kami mengucapkan selamat datang kepada nama mahasiswa, nomor BP-nya di portal PKL. Klik tombol di bawah ini untuk konfirmasi mengikuti PKL atau kerja praktek. Nah, silakan konfirmasi. Setelah konfirmasi nanti, itu mahasiswa disuruh untuk mengajukan objek. Nah, ini pengajuan objeknya. Diajukan objek, satu kali pengajuan objek itu bisa tiga, satu kali pengajuan bisa tiga objek. Nah, nanti silakan pilih peminatannya. Bagi yang BP22 nanti akan muncul di sini data science dan eh, sistem cerdas. Nah, kemudian masukkan nama objek. Nama objek. Objeknya di mana? Misalnya Dinas Kominfo misalnya. Tulis di sini Dinas Komunikasi dan Informatika. Latar belakang pemilihan objek ini apa? Silakan nanti ditulis. Kemudian masukkan link Google Map dari objeknya. Kalau misalnya di sini Pak tulis nih, Pak mau magang di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, latar belakangnya mungkin di sini kalau ada di dalam ini yang asisten labor misalnya ya, nah, mungkin nanti boleh ambil objeknya laboratorium Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Jadi latar belakangnya karena saya adalah asisten labor, maka saya akan magang di eh, labor komputer YPTK Padang. Nah, ini misal ya, ini misal. Jadi nanti silakan pilih buat latar belakang pemilihan objeknya kenapa. Kemudian buatkan linknya. Nah, contoh misalnya saya buka Maps Google, kita cari UPI PTK. Ada satu lagi, linknya itu gunakan Google Map ya, jangan menggunakan eh, Apple. Nah, karena kami tidak bisa akses di PTK. Nah, silakan buka alamat ininya, UPI PTK-nya. Nah, kemudian gimana untuk ini ya? Tuh, oke, masukkan aja ini. Pilih share, pilih aja share. Kemudian salin aja link di sini. Nah, ini yang kami masukkan nanti ke dalam eh, link Google Maps-nya. Nah, kalau objek kita lebih dari satu, silakan masukkan objek kedua, latar belakangnya, linknya. Kalau objeknya ada tiga, ketiga, ini dan ini. Kemudian silakan ajukan objek, ajukan objek. Nah, nanti kalau seandainya sudah masuk ke riwayat pengajuan, maka kalau kita ingin mengajukan pengajuan objek lagi, itu tidak bisa. Karena kami belum memeriksa dari objek yang sudah dimasukkan sebelumnya. Oke. Kemudian objek ACC pun belum ada. Objek ACC belum ada. Nah, kemudian silakan lihat di riwayat objek. Kalau mau lihat judulnya atau lihat objeknya, silakan ada di sini. Nah, nanti kami nanti akan koreksi di bagian ini, di bagian prodi. Kemudian kalau di ACC, bentar, kita coba, bentar ya, kita coba cek dulu.
Oke, sebentar. Nah, di sini ada dua judul nih yang sudah diajukan, belum diperiksa. Kami cek. Oh, udah ada yang masukin ya. Oke, oke, oke. Sudah ada yang masukin. Nah, misalnya yang tadi Pak Randi, kita ACC judulnya. Nah, nanti karena sudah kami ACC, di bagian user itu sudah kelihatan nanti tuh judulnya di ACC. Nah, akan masuk ke dalam objek ACC. Nah, tapi nanti dosen pembimbingnya belum kita tentukan. Jadi nanti dosen pembimbing akan muncul di sini, kemudian akan muncul juga link grup PKL-nya akan masuk juga ke sini nanti. Nah, silakan nanti itu kami buatkan link grupnya, dosennya sudah ada di dalam nanti. Tapi itu nanti di semester depan kami akan share. Oke ya. Nah, jadi silakan nanti kalau sudah oke, silakan nanti kalau sudah statusnya sudah CC objek yang diajukan, berarti nanti silakan eh, minta surat pengantar objeknya ke dekanat, ke admisi dekanat. Tapi kalau seandainya judulnya ditolak, kami akan berikan alasannya kenapa. Mungkin tidak ketemu objeknya di mana, atau objeknya terlalu kecil, tidak sesuai standar, dan lain sebagainya. Nanti silakan diajukan objek baru lagi, kalau seandainya memang objeknya tidak diterima. Oke, nah mungkin itu sedikit informasi. Kemudian tadi beberapa pertanyaan rasanya sudah terjawab ya. Mungkin kita coba share lagi beberapa yang sudah WA Pak sebelumnya, tapi Pak simpan pertanyaannya. Nah, mudah-mudahan ini udah kelihatan nih. Ada beberapa pertanyaan. Oke, itu kemarin ada yang bertanya, Pak, kapan ini Muhammad Ifsar? Mudah-mudahan ada di hari ini ya. Oh, ada. eh, ini kelihatan Pak Rendi? Pertanyaan-pertanyaan ini kelihatan Pak Rendi? Kelihatan, kelihatan Pak, ada nomor. Kelihatan ya. Nah, ini beberapa yang sudah Iya Pak. bertanya sama Pak. Jadi kita bantu jawab saja. Ini dari Muhammad Ifsar. Nanya kapan waktu terbaik mengambil PKL dan proposal, apakah saat libur atau saat semester berjalan. Nah, ini kami kembalikan lagi ke masing-masing. Karena kita lumayan cukup lama libur, ya kalau mau diambil saat libur silakan untuk mengambil magangnya pada saat libur. Magangnya saat libur, mata kuliah kerja prakteknya di semester besok. Ingat ya. Tapi kalau mau semester berjalan, berarti magang jalan, mata kuliah kerja praktek juga jalan kalau di dalam semester berjalan. Oke. Kemudian juga sebagai syarat yang Pak bilang tadi, mata kuliah proposal skripsi itu dibuka tiap semester. Jadi nanti syaratnya adalah metodologi penelitian. Jadi kalau bagi yang belum mengambil metode penelitian, seharusnya tidak bisa mengambil proposal. Oke, tidak bisa mengambil proposal. Nah, tapi kalau seandainya memang di semester besok mau mengambil mata kuliah PKL, misalnya, sorry, mata kuliah metodologi penelitian, silakan di semester 7 nanti. Berarti proposal dan PKL-nya atau KP-nya diambil di semester 8. Harus diambil dulu mata kuliah metodologinya. Nah, apakah saya diperbolehkan mengambil PKL saat libur semester dan mengambil proposal semester 7, Pak, agar tidak terlalu berat di semester 7 nanti? Sudah Pak jawab tadi, di libur semester boleh melakukan magang, bukan PKL ya, tapi magang, mengambil mata kuliah kerja prakteknya nanti di semester 7. Oke. Nah, kemudian proposalnya juga boleh diambil di semester 7. Nah, ini untuk ISAR sudah Pak jawab. Kemudian yang bertanya lagi Muhammad Rizky Hamdi, pas semester saya lupa mengambil pas semester 5 saya lupa mengambil mata kuliah metode, Pak. Saya minta saran dari Bapak, apa boleh mengambil semester 7 eh, sekaligus mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kemarin Pak sudah ditanyakan ke Wakil Dekan 1, syaratnya untuk mengambil PKL harus mengambil sudah ada nilai metodologi. Artinya tidak bisa diambil secara bersamaan. Nah, berarti yang belum mengambil mata kuliah yang belum mengambil mata kuliah metodologi penelitian di semester 5 kemarin, berarti harus mengambil metodologi penelitian di semester 7 baru bisa mengambil proposal dan mengambil
mata kuliah kerja praktik di semester 8. Baru skripsinya nanti di semester 9. Nah, itu yang sudah Pak sampaikan kemarin ke Bapak Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 1 menjelaskan seperti itu kondisinya. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, Fadli Yurisman mau menanyakan tentang magang ketika libur, Pak. Tadi sudah panjang lebar Pak sampaikan, mudah-mudahan didengarkan. Kenapa tidak akan mungkin mengulang lagi apa yang Pak sampaikan tadi. Kemudian Agung Kurnia Bekti bertanya, total SKS saya masih 80, Pak. Belum termasuk SKS yang saya ambil semester 6 ini. Apakah itu sudah bisa magang, Pak? Nah, nanti silakan. Kalau seandainya kan sudah disampaikan di surat edaran tadi. Logikanya harusnya kalau tidak ada masalah dengan IP semester, berarti kan jumlah SKS-nya harusnya logikanya nih. Semester 1 dapat 22, semester 2 dapat 22, semester 3 maksimal bisa 24, atau mungkin 22 juga lah. Semester 4 22 juga anggap. Berarti sampai semester 4 setidaknya sudah 88 SKS. Berarti kalau seandainya masih 80 SKS sampai semester 5, berarti IP-nya sangat rendah. SKS yang diperoleh belum maksimal. Berarti nanti kami cross-check dulu di semester 6 ini nilai akhirnya itu atau SKS total sampai semester 6 itu sampai tidak 102. Kalau seandainya belum sampai, maka mohon maaf, Anda tidak bisa mengambil mata kuliah kerja praktek semester besok, berarti tidak bisa juga magang saat liburan ini. Paham ya, Agung ya? Nah, kemudian untuk Feby Zuliana Putri itu bertanya, maksud pernyataan nomor 2 yang ketiga, mata kuliah penelitian itu pada saat berlangsung itu maksudnya apa, Pak? Sudah Pak sampaikan tadi, poin nomor 2 yang bagian nomor 3, eh, poin nomor 2 kemudian bagian A dan nomor tiganya itu tidak berlaku untuk semester ini. Tidak berlaku untuk semester ini. Itu hanya berlaku untuk semester ganjil. Kenapa? Karena mata kuliah metodologi penelitian itu ada di semester ganjil, bukan di semester genap. Oke? Apakah semester ini bisa mengambil mata kuliah tersebut pada semester berikutnya, Pak? Nah, sudah Pak jawab tadi. Bagi yang belum mengambil metodologi di semester 5, silakan ambil nanti metodologi di semester 7, kemudian ambil PKL atau kerja praktek dan proposalnya di semester 8. Berarti skripsi baru bisa jalan di semester 9. Paham ya? Nah, kemudian ada Farlian Desga, izin bertanya mengenai magang yang libur semester, Pak. Jika sudah konfirmasi oleh tempat magang, bagaimana selanjutnya, Pak? Oke. Kalau sudah oke dengan tempat magang, silakan masukkan objek magang itu ke portal. Nanti akan kami koreksi dulu. Kalau ACC, baru minta surat pengantarnya ke admisi dekanat. Nah, jadi mungkin kemarin sudah ada yang bertanya langsung ke dekanat. Soalnya tadi saya sudah ke admin dekanat minta surat magang tapi tunggu konfirmasi Bapak dulu kata adminnya. Betul, karena datanya belum masuk ke sistem kami. Jadi silakan masukkan datanya lewat portal. Nanti kami akan cek kalau oke kami ACC. Setelah ACC baru bisa minta suratnya ke admisi dekanat. Oke ya. Ya, bagi yang sudah di ACC nanti objeknya untuk minggu depan untuk minggu depan mungkin meminta suratnya hanya bisa Senin dan Selasa. Kenapa? Mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, itu kita ada akreditasi untuk S3. Jadi kemungkinan nih ya, kemungkinan pelayanan di dekanat untuk kita stop dulu. Karena memang ada penilaian dari asesor nanti. Oke, jadi Senin dan Selasa saja. Paham ya kira-kira ya? Jadi biar jangan terlalu ramai nanti di dekanat itu. Kemudian pertanyaan dari Triyono Reja Setia. Pada semester ini saya sudah mengambil mata kuliah PKL, Pak, tapi tidak dapat tempat magang. Apakah saya bisa magang pada saat libur semester ini, Pak? Oke, jawabannya bisa. Silakan magang pada saat libur, tapi nanti di semester besok, semester 7, silakan ambil lagi mata kuliah kerja praktek. Nah, jadi pelaporannya nanti di semester 7 nanti.
Oke, sudah Pak sampaikan tadi bagaimana prosedurnya. Kemudian Muhammad Azanil Fajri bertanya, surat untuk pengambilan magang kapan keluarnya, Pak? Nah, sudah Pak jelaskan juga tadi, keluarnya kalau objeknya sudah di ACC. Jadi silakan masukkan objek ke portal. Dari portal nanti kami cek kalau ACC, berarti silakan pergi ke admisi dekanan untuk minta suratnya. Nanti itu surat pengantar itu silakan dibawa ke objek nanti. Nah, kemudian Rahmazul Sahati, apakah kalau sudah melaksanakan magang atau libur, maka pas perkuliahan nanti harus melaksanakan magang lagi atau tidak ya Pak? Oke, kalau magangnya adalah magang untuk keperluan KP, jadi kita punya dua nih ya. Ada magang KP dan ada magang mandiri. Nah, kalau keperluannya adalah untuk magang KP, berarti nanti di semester ini, di libur semester ini silakan ambil magang, kemudian ambil mata kuliah kerja praktek untuk pelaporan dari kegiatan magang yang dilakukan pada saat libur. Tapi kalau magang mandiri, berarti magang itu tidak ada hubungan dengan mata kuliah. Artinya magangnya magang lepas. Nah, jadi sekarang kalau keperluannya adalah untuk kerja mata kuliah PKL atau kerja praktek, berarti magangnya adalah magang KP. Nah, jadi tidak perlu lagi magangnya di saat libur, di pada saat perkuliahan, ambil mata kuliah kerja praktek, kemudian hanya melaporkan kegiatan magang yang dilakukan pada saat libur saja ke dosennya lagi nanti. Nah, persyaratan untuk mendapat surat magangnya apa saja ya Pak? Sudah saya sampaikan tadi, syaratnya ACC dulu objeknya, baru minta ke admisi dekanan. Oke, pertanyaan terakhir yang sudah diajukan ke Pak, kalau magang waktu libur itu gimana ya Pak? Kan belum ambil mata kuliah PKL. Betul, kita berikan kesempatan magang sekarang pada saat libur, tapi syaratnya wajib ambil PKL di semester 7 nanti. Nah, nanti sudah mengambil PKL, kami cek lagi di Sisco, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah memenuhi syarat, sudah minimal 102 SKS selesai, dan sudah ada mata kuliah metodologi penelitiannya juga sudah diambil, sudah ada nilainya, maka silakan lanjut. Tapi kalau tidak, maka magang yang dilakukan pada saat libur itu tidak berlaku. Berarti tidak bisa mengambil mata kuliah PKL di semester besok. Nah, jadi ada rentetannya di situ. Syarat untuk magang semester besok, SKS terpenuhi, metodologi penelitian sudah ada nilai. Nah, silakan nanti ambil magang di pada saat libur semester ini. Tapi syaratnya masukkan dulu objeknya ke portal, kita ACC, baru keluar surat pengantar surat pengantar magangnya. Oke, itu yang sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak tampung. Nah, jadi mudah-mudahan sudah terjawab semuanya dan mungkin kita coba diskusi sekarang. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Mungkin Pak buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Mungkin ada Pak Randi, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Nah, oke, mungkin Ibu Yasri hadir nggak? Bu Yasri Ya, Bu hadir Yesri kali. ada, Pak. Ada Bu Yesri Ada Bu tiba, deh, Yasri. Pak. Yang Oke, PPTK Bu Padang. Yasri. Oke, Bu Yasri kalau ada tambahan boleh. Sepertinya cukup, Pak. Oke. Nah, oke sekarang mungkin diskusi kita sedikit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Eh, atau mungkin sudah jelas dari pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan temannya tadi sudah Pak jawab semuanya. Nah, mungkin bisa di eksekusi lagi. Kalau seandainya memang rasanya nih ya, rasanya sudah memenuhi syarat mengambil mata kuliah kerja praktek semester depan, artinya sudah lewat 102 SKS, kemudian sudah apa namanya sudah ada nilai metodologi penelitiannya, berarti silahkan mengajukan objek untuk keperluan magang di libur semester ini. Tapi kalau seandainya mau, Pak, saya mau ngambil magangnya pada saat perkuliahan saja nanti, seperti teman-teman BP22 yang sudah jalan semester ini, ya silakan. Tapi ini kenapa kita kaji ulang? Karena kita melihat mahasiswa BP22 yang jalan semester ini, mata kuliah PKL-nya atau magangnya,
itu mereka agak keteteran juga. Nah, makanya kami sudah bicarakan di tingkat fakultas. Ini beredaran itu Budekan yang mengeluarkan ya. Kalau Budekan yang mengeluarkan itu berlaku untuk semua jurusan, baik itu IF, SI, SK, MI. Oke, jadi semuanya sama, semuanya sama. Nah, jadi artinya karena ini udah edaran dari Budekan, maka kami sarankan kalau memang ia sudah mencapai syarat untuk mengambil mata kuliah kerja praktek di semester depan, silakan untuk magang di libur semester ini. Nah, mungkin itu dari Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman tadi sudah bisa mewakili pertanyaan yang akan diajukan dan sudah Pak jawab tadi semuanya. Nanti setelah mengambil PA online kan sudah ada grup baru nanti itu grup PKL. Nanti di situ bergabung, silakan bergabung untuk masuk ke grup baru. Tapi bukan sekarang Pak suruh masukkan ya. Pak sekarang sosialisasi hanya untuk mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah kerja praktek semester depan. Oke. Jadi nanti akan ada grup baru PKL 2051 nanti, tapi itu akan kita buat setelah PA online. Jadi sudah pasti-pasti yang mengambil mata kuliah kerja prakteknya itu. Nah, ini kalau ini sifatnya global nih. Pak share informasi ini ke BP 22, 21, 20, dan 19. Jadi mereka harusnya ada yang bergabung bagi yang belum mengambil PKL. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak. Salam, silakan. Izin bertanya Pak, kalau ada nanti objek magangnya yang diberlakukan untuk magang setiap hari itu gimana Pak? Hitungannya masih 40 jam atau bisa lebih Pak? Oke, kalau magang setiap hari, seperti yang Pak sampaikan tadi, kalau memang kegiatannya pada saat libur semester, berarti kan kita bisa masuk setiap hari. Dan itu sehari bisa sampai 8 jam. Nah, karena kan target kami hanya 96 jam. Berarti hanya 2 minggu, 2 hari hitungan kami. Tapi kalau seandainya memang di objeknya minta 1 bulan, berarti silakan masuk 1 bulan di sana dan kami hanya menerima laporan khusus di 96 saja, 96 jam saja. Oke, makanya kalau disuruh masuk tiap hari, kami sarankan untuk magangnya di libur semester ini, bukan pada saat semester berjalan. Nah, mungkin itu. Baik, terima kasih Oke, Pak. ya. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Mau bertanya Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Boleh nggak Pak kalau PKL itu dikerjakan di tempat usaha keluarga Pak? Contohnya tempat keluarganya apa dulu nih? Usaha keluarga saya tuh kelontong Pak. Kelontong. Kelontong rasanya agak seperti yang Pak sampaikan tadi, usahakan cari objeknya itu yang memang berhubungan dengan jurusan yang kita punya. Jangan sampai kita nanti jualan, kemudian jadi pelayan di sebuah restoran dan lain sebagainya. Oke, kalau bisa memang berhubungan dengan ini di instansi pemerintahan boleh. Kemarin ada yang masuk ke kantor lurah, ke kantor camat, atau ke dinas kota, dinas kabupaten, atau ke dinas provinsi itu juga boleh. Nah, kemarin juga ada yang di kantor wali nagari juga ada. Tapi bagian minimal mereka bantu-bantu tuh bagian surat menyurat. Kemudian kemarin ada yang bikin desain-desain sertifikat dan lain sebagainya. Yang penting ada berhubungan dengan dengan jurusan yang kita punya. Jangan sampai nanti kita hanya sebagai orang yang melayani, pelayan kafe misalnya, atau jualan kopi keliling menggunakan ini, nah, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi maksud Pak, silakan cari objek yang memang betul-betul Anda bisa merasakan bagaimana bekerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun di sekolah juga mungkin kalau seandainya ada sekolah yang bisa menerima mahasiswa magang lebih bagus. Karena kan memang kemarin tuh masih ada beberapa mahasiswa kita memang
sangat terbantu sekolah dibuatnya karena ada penerimaan siswa baru gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya memang di saat libur ini ada yang butuh itu ya silakan karena memang kan di sekolah pun sendiri sekarang sudah baru mulai semester baru juga, baru mulai tahun ajaran baru. Nah, jadi kalau memang toko kelontong menurutku agak kurang tepat. Tapi nanti kalau seandainya memang ini kita bisa cek dulu. Silakan kalau mau dimasukkan ke dalam portal silakan karena kami kan nanti cek lokasinya di mana. Kalau tidak oke berarti disuruh cari objek lain. Gitu aja. Nah, Pak, terima ada kasih lagi Pak. kira-kira? Oke, ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, rasanya cukup jelas. Nah, nanti silakan nanti eh, diputar lagi rekaman ini, akan Pak share. Tapi mungkin tidak hari ini Pak share ya, karena kita butuh konversi dulu nih hasil rekamannya ini kita upload dulu. Nah, kemudian baru nanti kami sampaikan. Pak akan share di grup angkatan nanti. Ya, silakan nanti apa namanya didengarkan lagi. Kalau ada yang masih mau bertanya, boleh bertanya lagi nanti. Tapi mudah-mudahan dengan yang kau sampaikan ini sudah jelas penjelasannya, karena memang sudah diwakili teman-temannya untuk bertanya. Nah, Pak Rendi ada tambahan Pak Rendi? Salah cukup, Pak. Ibu Bu Yasri ada? Cukup ya, Kak. Cukup. Oke, kalau cukup berarti sudah ya ada lagi. Kalau tidak, sudah 1 jam lebih. Karena Pak juga jam 10 ada kegiatan juga. Kalau tidak ada, kita batasi sampai di sini. Oke. Nah, mungkin itu penjelasannya. Silakan nanti dilaksanakan. Mungkin Pak akhiri pertemuan kita hari ini dengan kita tutup dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. boleh. Ya, silakan Bev ya. Oke, izin Pak langsung close ya. Oke, Pak. Kasih, Ya, Pak. Pak.